Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Ibro TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi dan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang spesial ini, marilah kita sejenak mengingat, marilah kita sejenak merenungi kejadian atau tragedi yang terjadi di saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, yang mana kita ketahui bahwasanya mereka tengah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas cobaan tersebut, ujian tersebut penilai sebagai tolak ukur mereka, kekuatan iman mereka, keteguhan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tanda bahwasanya mereka senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan dan doa, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana senantiasa dijaga dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video atau kajian spesial kali ini, marilah kita akan mengkaji sedikit keistimewaan negara Palestina dalam kacamata syariat, kacamata agama Islam. Karena kita tahu bahwasanya negara Palestina sudah sejak dulu ada, bahkan sejak zaman-zaman nabinya Bani Israel. Ada beberapa faktor, ada beberapa sebab Palestina menjadi negara yang mulia di sisi Allah. Yang pertama adalah karena negara Palestina berada di negeri Syam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negeri Syam itu meliputi negara Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah. Oleh karena itu banyak sekali posisi atau kejadian yang mana di situ Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW menyebutkan keistimewaan negeri Syam. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW itu suatu ketika berkata, Tuba li Syam, Tuba li Syam, beruntunglah negeri Syam, beruntunglah negeri Syam. Maka para sahabat ketika itu yang hadir bertanya, kenapa kok negeri Syam wahai Rasulullah? Jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah al-malaikatu basitu ajnihataha 'ala Syam, karena para malaikat itu membentangkan sayap mereka di atas negeri Syam. Artinya setelah para malaikat itu membentangkan sayapnya di atas negeri Syam termasuk negeri yang dibarokahi, diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar ketika itu menyebutkan kejadian beliau bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, barakailah untuk kita di dalam negeri Syam kita dan negeri Yaman kita. Lantas para sahabat yang lain bertanya dan menawarkan kepada Rasulullah, dan doakan juga Najd wahai Rasulullah. Kota Najd juga doakan. Jawaban Kanjeng Nabi malah yang lain, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, barakailah kami di dalam negeri Syam kita dan negeri Yaman kita. Para sahabat menawarkan lagi, wahai Rasulullah, wa fi yamanina, dan negeri Yaman kita. Ya, negeri Najd. Ya, Najd kita juga diminta doanya wahai Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, barakailah kami di negeri Syam dan negeri Yaman. Bukan Najd. Mereka menawarkan lagi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Najd juga ya Rasulullah, doakan. Apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jawaban Kanjeng Nabi ketika itu adalah hunaka zalazil wal fitan. Di Najd itu suatu saat ada
goncangan, ada gempa dan ada fitnah, yang mana akan muncul tanduknya syaitan dari negeri Najd. Makanya puncaknya atau terkumpulnya fitnah, terkumpulnya cobaan-cobaan itu akan muncul di Najd, kota Najd. Baik, alasan yang kedua yaitu adalah karena negeri Syam merupakan tempat lahirnya para nabi dan para rasul serta para solehin, orang-orang soleh. Buktinya ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, bahkan Nabi Isa, semuanya mereka lahir dan mereka tinggal di Palestina. Artinya Palestina merupakan tempat-tempat yang di situ banyak orang-orang soleh. Artinya orang-orang yang ditinggali dengan tempat yang ditinggali orang-orang soleh, maka termasuk tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang insya Allah banyak dan sering dicucurkan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama kita banyak yang lahir dan hidup di sana, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ibnu Syihab dan Imam Syafi'i, bahkan imam kita dan pendekar kita, pembebas Palestina, yaitu adalah Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau juga lahir di Yerusalem sana, Palestina. Oleh karena itu kita tahu faktor yang kedua ini, bahwasanya Palestina merupakan tempat lahirnya para nabi dan para rasul dan para solihin, sehingga mereka termasuk tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah karena mayoritas di sana penduduk Palestina adalah orang Islam. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan Muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan. Seorang mukmin dan mukmin lainnya itu seperti bunyan, bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dengan adanya Palestina yang mayoritasnya adalah orang-orang muslim, maka Islam insya Allah akan menjadi kuat. Insya Allah Islam menjadi tangguh. Karena apa? Karena di situ banyak orang-orang muslim. Yang keempat, faktor yang keempat, Palestina menjadi tempat yang istimewa di sisi Allah dan di sisi Nabi, bahkan di sisi Nabi Muhammad SAW, karena di situ ada Al-Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis, yang insya Allah selanjutnya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, keistiqomahan, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.